Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat pada kita hingga kita bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahmi, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan niat mencari doa ilahi, Allah membukakan pintu hidayahnya, pintu barokahnya kepada kita sehingga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Shalawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keterangan kehidupan sehingga kita merindukan syafaat dan sampai hari kiamat. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, ketika kita berada di bulan Rajab, kita berdoa, Allahumma badik lana fi rajabana wa sa'bana wa balik Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, bulan Saban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Tak terasa bahwa saat ini kita sudah memasuki bulan Syaban tanggal 29. Artinya sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang agung, tamu yang dirindukan oleh setiap manusia. Bulan Rajab disebut bulan yaitu menanam amal, bulan Syaban bulan memelihara amal, dan bulan Ramadan adalah bulan meman amal. Untuk itu, ketika kita sudah berada di penghujung bulan Syaban, mari kita tetap bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diperkenankan untuk bisa bertemu dengan tamu agung yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan bebas manusia dari api neraka. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Sehubungan dengan hadis di atas, khutbah kali ini kami akan menyampaikan khutbah dengan judul adalah 3 golongan orang yang menyambut bulan Ramadan. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Setidaknya ada 3 golongan manusia ketika Ramadan datang. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang biasa saja. Mereka merasa cuek. Mereka tidak butuh bulan Ramadan. Dengan atau tanpa Ramadan, dia tidak mau mengerjakan apa-apa. Sehingga poso adalah opo-opo kerso. Hingga di sini orang yang menyambut wayahnya biasa-biasa saja. Mereka termasuk orang-orang yang doakan oleh malaikat Jibril, yaitu masuk ke dalam neraka. Karena apa? Ketika suatu saat Rasulullah berkhutbah, ketika naik mimbar, langkah pertama amin, yang kedua amin, yang ketiga amin. Ketika Rasulullah turun dari mimbar, ditanya para sahabat, ya Rasulullah, mengapa tadi engkau naik mimbar membaca amin? Siapa yang mendoakan? Ternyata adalah Jibril mendoakan umat Muhammad. Maka Jibril mendoakan umat Muhammad masuk ke neraka. Doanya bagaimana? Yang pertama adalah ketika nama Nabi Muhammad disebut tidak menjawab sallallahu alaihi wasallam, maka didoakan oleh malaikat Jibril dia akan masuk neraka. Rasulullah menjawab amin. Kemudian kalau yang kedua yaitu ketika kita masih punya orang tua kok tidak bisa menyebabkan orang tua masuk ke neraka, masuk ke surga, maka malaikat Jibril mendoakan, Rasulullah menjawab amin. Untuk itu mari kita doakan orang tua kita, kita santuni, kita bekti pada mereka. Mudah-mudahan dengan doa, dengan kalimat Al-Fatihah, mereka bisa masuk surga karena doa kita, dan kita termasuk orang yang saleh. Yang ketiga adalah ketika datangnya bulan Ramadan kok tidak mendapat ampunan, maka didoakan oleh Jibril dia akan masuk neraka. Pada hari itu di bulan Ramadan ini di 10 hari terakhir
Allah akan membebaskan manusia dari siksa neraka. Imam kedua adalah Allah memberikan maghfirah. Maka ketika bulan Ramadan, mari kita banyak membaca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana bulan Ramadan disebut sebagai bulan maghfirah, bulan pengampunan, kok tidak mendatangkan ampunan? Maka mereka mendoakan dia masuk neraka. Rasulullah mengucapkan amin. Maka dari itu, golongan yang pertama yaitu orang yang biasa saja menyambut Ramadan, dia termasuk golongan zaluman jahulan. Artinya orang yang bodoh-bodoh dan aniaya. Orang yang aniaya, zalimun, adalah orang yang tidak bisa bedakan mana itu perintah, mana itu larangan, mana itu yang halal, mana itu yang haram, mana itu yang baik, mana itu yang salah, mana itu pahala, mana itu dosa. Yang tidak, mereka benar-benar tidak bisa membedakan. Maka dari itu dia berkubang dalam kemaksiatan juga kemungkaran. Begitu juga dengan jahulan, yaitu bodoh. Bukan berarti mereka tidak bisa membaca dan menulis, tapi mereka benar-benar tidak bisa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Syawa'un 'alaihim a'angdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka saja diberi peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Karena apa? Di dalam hati mereka tidak ada iman sama sekali. Sehingga dengan kedatangan Ramadan, dia biasa saja. Dia tidak melakukan amal ibadah apa saja. Dia hidupnya hanya sia-sia. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun golongan yang kedua yang menyambut Ramadan adalah golongan orang-orang yang malas. Kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang melaksanakan ibadah Ramadan, menghidupkan Ramadan hanya penuh dengan kemalasan. Mengapa? Mereka sudah tahu pahala ibadah Ramadan, mereka tahu pahala sedekah, mereka tahu pahala tilawah, mereka sudah tahu bahwa iktikaf di 10 malam terakhir juga tahu. Tapi mereka tidak ada kemauan sedikit pun karena ada rasa malas. Orang yang malas biasanya adalah perutnya mules, badan jadi lemes, maka akan muncul yaitu malas. Maka dia berusaha menjaga bulan Ramadan adalah di awal ikut puasa, malam tarweh, tetapi di tengah-tengahnya dia tidak ikut tarweh, dia tidak ikut puasa. Tapi ketika puasa hampir berakhir, tahu-tahu dia datang lagi, yaitu ikut tarweh, ingin puasa, hingga dia hanya puasanya tutup kendang, atau kenangannya adalah absen kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saya juga beragama Islam, saya juga puasa, saya juga tarawih, tapi hanya awal dan akhir saja. Ini adalah sifat malas. Maka orang-orang munafik juga memiliki sifat malas. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa yadhkuruna wa illa qalila. Oh, sesungguhnya orang munafik adalah hendak menipu Allah, tapi Allah lah yang menipu orang-orang munafik. Ketika orang munafik ingin mendirikan sholat, dia malas, dia aras-arasan, dia benar-benar sholatnya hanya untuk riya, minta dipuji oleh manusia. Sholatnya hanya setahun sekali ketika hari Idul Fitri, atau 2 kali ketika hari Idul Fitri dan Idul Adha, atau juga sebulan sekali dan seterusnya. Ini semua adalah orang-orang munafik dalam melakukan sholat adalah benar-benar banyak malasnya. Maka dia, orang munafik adalah apa? Mengingat Allah kecuali hanya sedikit sekali. Untuk itu, golongan yang kedua ini mari kita tinggalkan agar kita benar-benar bukan termasuk golongan orang-orang yang munafik. Kita tahu bahwa bahasan orang munafik adalah apa? Neraka di paling bawah. Innal munafiqina fi darki asaminan nar. Sungguhnya orang munafik adalah tempatnya di neraka yang paling bawah. Untuk itu mari kita hilangkan sifat kebaikan yang ada di dalam diri kita. Ketika kita bicara ada kebohongan,
ketika ada janji diingkari, dan ketika diberi amanah khianat. Maka dari itu kesifatan munafik ini yang ada dalam diri kita hilangkan, insya Allah kita akan selamat. Muslimin jamaah sholat rahimakumullah. Adapun golongan yang ketiga yang menjadi Ramadan adalah golongan manusia yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah ibarat tamu. Ketika kita sebagai tuan rumah, kemudian kedatangan tamu agung, apa yang perlu kita persiapkan? Tentunya berbagai macam makanan, hidangan, dan sebagainya. Tentunya kita hidangkan buat tamu agung kita. Dan tamu agung kita adalah bulan Ramadan. Ketika kedatangan tamu agung Ramadan, bagaimana langkah kita? Bagaimana menghidupkan bulan Ramadan sehingga ketika tamu agung datang adalah kita benar-benar gembira. Ramadan datang dengan berbagai macam kabar gembira, yaitu ketika kita berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau membaca Al-Qur'an satu huruf dilipat gandakan menjadi satu huruf 10 kebaikan. Mengapa kita tidak mau membaca Al-Quran? Maka itu sebagai seorang muslim di Ramadan ini kita harus targetkan setidaknya kita bisa khatam sekali. Karena satu huruf adalah 10 kebaikan. Berapa huruf di dalam Al-Quran ini? Maka dari itu mari ajak diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita untuk apa? Untuk bisa menghafal Al-Quran dalam satu bulan di bulan Ramadan ini. Begitu juga tentang sedekah, infak, zakat. Bagaimana Allah membuat perumpamaan bagi orang yang sedekah di jalan Allah, orang yang beribadah di jalan Allah. Berarti apa? Menanam satu biji padi yang memiliki 7 tangkai dan masing-masing tangkai berisi 100. Maka itu ketika kita sedekah satu saja, maka akan lipat gandakan menjadi 700 kali. Mengapa kita tidak tertarik? Ya, orang-orang yang menyambut bulan Ramadan berusaha menghidupkan bulan Ramadan sehingga para sahabat merasa menangis ketika akan tinggalkan bulan Ramadan. Begitu juga ketika berada di 10 hari terakhir, berbondong-bondong mengajak keluarganya untuk apa? Untuk melakukan iktikaf, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan pada umat Muhammad, yaitu diberi suatu malam kemuliaan yang pahalanya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan demikian manakala kita mengikuti kegiatan iktikaf di masjid, insya Allah orang yang mengikuti iktikaf di masjid di 10 hari terakhir adalah berpeluang sekali untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Alangkah berbahagianya manakala seseorang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apakah sedang tilawah, apakah sedang sedekah, apakah sedang qiyamul lail, yang jelas manakala kita berada di 10 hari terakhir, insya Allah kita akan berpulang bersama mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita jangan bicara yaitu malam genap, jangan ganjil. Bagi orang yang imannya tipis, hanya mengadang-adang mencari tanggal ganjil saja, sehingga ketika tanggal ganjil masjid penuh, tapi ketika malam genap masjid kosong. Untuk itu bagi kita yang berimannya sudah lumayan, dengan atau tanpa tanggal genap dan ganjil, ketika kita mau mengikuti sunnah Rasulullah, maka di 10 hari terakhir adalah tetap yaitu untuk beriktikaf, mengajak keluarganya, yaitu mengadakan takarub, zikir, tahlil, atau juga membaca Al-Quran dan sebagainya. Yang jelas di 10 hari terakhir ini kita gunakan untuk berandiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 golongan yang menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang ketiga, yaitu golongan yang dengan gembira menyambut kedatangan bulan Ramadan, sehingga manakala kita bisa bergembira di dalam menyambut Ramadan, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita seperti bayi yang baru lahir. Barakallahu fiikum ya azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu